warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala baina fi qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul a'malu fasyarallahu alaikum amalukum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wa syahadati wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita senantiasa bisa bersilaturahmi, berkumpul bertatap muka dalam rangka acara rutin kita yaitu UPA atau Liko Pekanan, yang mudah-mudahan kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya menjadi amal pahala bagi kita semua ya Allah Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita diinginkan kita curahkan kepada Bunda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Wabillahi wa Allah Subhanahu wa taala, Pak Darsono, Pak Burhan dan Pak Mas Mulyadi ya, dan semuanya ya, Pak Nasrial dan lain-lain. Alhamdulillah malam ini Anda bisa hadir di tengah-tengah antum semua. Kebetulan hari ini tadi jadwal untuk ke Sebduk juga di cancel. Jadi Pak Burhan ada WA ya, alhamdulillah saya bisa hadir pada malam hari ini yang sebelumnya menghadiri acara lain. Mudah-mudahan mendapatkan pahala juga dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabillahi Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga saya ada dengan Mas Heri Daulay. Ini seyogianya dia juga harus mulai belajar, sengaja saya bawa agar dia tahu bagaimana itu pengajian, bagaimana itu Liko, yang mana kita belajar sama-sama. Bukan saya paling pandai di sini, ya, bukan paling pintar untuk mengajari, ya. Dan juga di sini semua sama, ya. Mungkin tadi Pak Jun, ya, juga belajar, nggak perlu malu, nggak perlu gengsi, ya. Kita terus mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala dan kita belajar walaupun terbata-bata, asal ada kemauan, tidak ada kata istilah telat untuk belajar Al-Qur'an. Kalau kita rutin seminggu sekali, apalagi kalau tiap hari kita baca, insya Allah lama-lama juga bisa, ya, Pak Jun. Kalau ibarat orang Sunda cikaracak dengan batu, ya katanya. Jadi walaupun kita sudah lama tidak ngaji, tapi kita coba terus baca pelan-pelan, insya Allah Allah mudahkan sebenarnya, karena Al-Quran ini paling mudah ya sebenarnya untuk dipelajari dan paling mudah dibaca, apalagi kita rutin. Kalau tidak rutin ini yang repot. Terkadang saya kalau bulan puasa ya, syaum itu karena target itu 4 juz satu hari, atau paling tidak itu 5 kali khatam Al-Quran dalam 1 bulan. Nah ini mudah ya, mudah, satu hari mungkin bisa 4-5 juz, 1 minggu bisa 2 kali, minimal sekali gitu. Minimal sekali 1 minggu itu sudah khatam Al-Quran. Tapi ketika itu selesai Ramadan, beratnya luar biasa gitu. Kembali lagi terbata-bata gitu. Nah ini memang kemenangan dalam puasa Ramadan juga setelah Ramadannya ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita sudah biasa terus dibaca, ternyata cepet gitu, ternyata mudah, ternyata enak juga. Ya alhamdulillah di sini Pak Nasrial ya membacanya juga sudah fasih, ya, dan yang lainnya banyak sekali yang sudah fasih. Ini juga nanti bisa ngajarin bukan sekali juga ya, udah bertahun-tahun ya, udah belasan tahun ngaji. Alhamdulillah, jadi kalau bisa semua bisa fasih, insya Allah untuk bekal kita di akhirat nanti, bukan untuk siapa-siapa tapi untuk kita belajar. Jadi kalaupun nanti Pak Heri Daula ya, PKS tuh ngaji apa ya, kayak gini lah ya. Jadi udah mulai paham insyaallah. Wabillahi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Anda mengingatkan Pak Joko ya. Yang biasanya Pak Joko. Ya. Pak Joko tadi sampaikan oleh Pak Burhan ada pindahan kantor.
dan saya menggantikan. Jadi pada malam hari ini saya akan ambil tema memperbanyak zikir ya sebagai bekal kemenangan kita. Tentunya ini lebih kepada karena sebentar lagi pemilu, jadi untuk kemenangan dan keselamatan kita di 2024 juga, bukan hanya hari ini, besok, lusa, tetapi 2024. Diatur oleh politik, tidak ada yang tidak diatur oleh politik. Apalagi sekarang mengenai keuangan juga sudah mulai ya, keuangan pemerintah sudah mulai dipegang oleh pemerintah secara full, secara diktator. Ini yang sebenarnya sangat mengkhawatirkan untuk di daerah. Jadi selama ini memang tidak terasa ya, aturan-aturan sekarang ini untuk wilayah kota dan provinsi ini sudah mulai dikerdilkan, artinya di split makin sedikit. Jadi pemerintah pusat pengen mengatur semua, makanya supaya bagaimana ini berubah tentunya harus ada kemenangan nanti di 2024 apapun itu. Makanya mereka mengatakan bahwa jangan berpolitik orang Islam, ya nggak boleh politik di masjid, nggak boleh Islam itu dibawa-bawa ke politik, padahal itu salah ya, itu salah sekali. Jadi memang kita harus berpolitik. Nah, dalam menghadapi ini tentunya karena banyak sekali godaan dan cobaan ya, dan juga tantangan, kita harus senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat, karena teman-teman kita sendiri terkadang yang membuat seperti itu ya. Ibadillah Allah Subhanahu wa taala, hari mulai berganti hari, pemilu kita tinggal 7 bulan lagi ya. Bulan Februari tanggal 14 kalau tidak salah ya. Ini tidak terasa sudah sangat mendekat ya. Dan ini merupakan rutinitas kita 5 tahunan. Kemudian kita harus memposisikan pemilu sebagai upaya kita memilih pemimpin terbaik yang tentunya amanah dan siap bekerja keras melayani juga membela rakyat. Nah, ini terutama sebenarnya yang paling berperan ke depan adalah DPR RI dan juga Presiden. Kenapa DPR RI dan juga Presiden? Karena DPR RI ini yang membuat aturan perundang-undangan. Nah, di Kepri ini juga kosong, tetapi ya tidak boleh juga dihiraukan. Nah, ini peran kota dan juga provinsi. Ini mudah-mudahan bisa selaras. Jangan sampai yang DPR RI kita hiraukan. Ini bahaya juga. Jadi alhamdulillah di sini ada Pak Darsono. Mudah-mudahan insya Allah kita doakan, mudah-mudahan senantiasa bisa jadi dan beliau mewakili di Batu Besar ini. Karena lihat di Batu Besar sudah mulai juga incumbent-nya, sudah mulai masyarakat mungkin sudah melihat ke kita ya. Kemudian juga provinsinya insya Allah, karena secara survei juga alhamdulillah kita masih nomor 1 di Kepri ini. Di Batam ini juga masih nomor 1. Jadi kalau ada survei-survei yang lain ya itulah ya. Kemudian secara nasional juga kita masih peringkat nomor 3 secara nasional survei. Itu yang dilakukan oleh LSI. Nah, bayangkan yang biasa menyerang kita di posisi 6, sekarang LSI menyampaikan bahwa kita di posisi nomor 3. Dan untuk Kepri itu nomor 1 sebenarnya. Insya Allah ya, jadi kita memang harus terus berbuat, terus bergerak, jangan bosan-bosannya, dan jangan lupa perbanyak zikir dan juga tentunya membaca Al-Quran ya, membaca Al-Maksurat kalau bisa setiap pagi dan petang. Insya Allah kalau itu kita terus amalkan. Saya teringat sama almarhum ya, Pak Ustadz